Kembali selamat siang 107,7 FM Jala Sepa Jaya Mahisuara Samudra. Program Seler News hadir kembali di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi Senin di tanggal 9 Desember 2024. Dan Jajamers, di suasana hujan kita di siang hari ini, narasumber kita juga sudah hadir bersama kita di sini. Ada Mayor Elizabeth, ini juga teman ini. Ada teman In juga di sini hadir. Kita akan sapa dulu nih narasumber kita. Selamat siang Mbak Elizabeth. Selamat siang Mbak Iin. Oke, gimana nih kabarnya nih? Luar biasa. Lama kita Dingin. tidak berjumpa. Iya, lama ya Mbak nggak ketemu. Biasanya kita selalu bertemu pada satu upacara gitu ya, lapangan apel gitu. Nah, sekarang ini beda eventnya nih Jajamers ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan hari ini kita juga akan obrolin tentang K3 begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu narasumber kita, Mbak Elizabeth, silahkan. Selamat siang Jajamers. Saya Mayor Laut KH Rosa Maria Elizabeth. Ya. Jabatan saya Kasubsi Bin SDM K3 Subdisian Pers di Suat Persal. Oke. Nah, itu Jajamers ya, narasumber kita hari ini adalah Mayor Rosa Maria Elizabeth ya. Iya, betul. Di mana hari ini beliau ini sehari-hari berkecimpung di bagian Kasubsi Bin SDM K3 Subdisian Pers di Suat Persal. Nah, tentunya dengan kaitannya dengan K3, kita mau langsung menanyakan ini Jajamers ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kedudukan dan tugas Kasubsi Bin SDM K3 Subdisian Pers di Suat Persal ini, Mbak Elizabeth? Ya. Silakan. Mbak Iin dan Jajamers, kedudukan dan tanggung jawab Kasubsi Bin SDM K3 meliputi berkedudukan di bawah langsung Kasibin K3. Kemudian kami bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia K3. Dan dalam kedudukannya kami membantu dan dalam pelaksanaan di Sibin K3 mengajukan saran kepada Kasibin K3 khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang dan tugas kami. Kemudian dalam melaksanakan tugas ini Kasubsi Bin SDM K3 mengadakan koordinasi dengan Satker terkait dan pejabat di lingkungan di Suat Persal sesuai dengan bidang dan tugas wewenang kami. Oke, itu tadi tentang Jajamers ya, kedudukan dan tanggung jawab Kasubsi Bin SDM K3. Kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi tugas dari Kasubsi Bin SDM K3 ini? Silakan Mbak Elizabeth. Tugas kami menyiapkan perumusan kebijakan di bidang administrasi, penyelenggaraan sumber daya manusia K3, kemudian menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi, penyelenggaraan SDM K3, menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi penyelenggaraan SDM K3, menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi penyelenggaraan SDM K3 dan menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi penyelenggaraan SDM K3. Oke, itu tadi Jajamers ya. Baik Jajamers, 107,7 FM Jala Sepa Jaya Mahisuara Samudra. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dalam program Seler News kita di siang hari ini, di mana hari ini yang kita obrol tentang K3. Nah, kita juga mau sama narasumber kita ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 lah ya, kita bilang ya K3 yang berada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Mbak Elizabeth, silakan. Mbak Iin, jadi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan TNI AL itu adalah rangkaian usaha untuk mencegah timbulnya kecelakaan personel dan kerugian material di dalam proses kerja serta memberikan suasana kerja yang aman, tentram dan menyenangkan baik fisik, mental maupun sosial bagi segenap personel. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan pembinaan K3 itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur,
terstruktur dan terintegrasi, kemudian mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur terkait, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman untuk mendorong produktivitas kerja. Iya, itu tadi tujuan dari K3 sendiri diantaranya sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja itu yang paling penting ya Jajamers ya, dan yang pastinya juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman, begitu ya Mbak Elizabeth Iya, ya. betul Mbak Nah, Iin. kemudian ini sebenarnya hakikat dari keselamatan dan kesehatan kerja serta pembinaannya sendiri di lingkungan TNI Angkatan Laut ini bagaimana nih Mbak Ibu? Hakikat keselamatan kerja di lingkungan TNI AL, itu personil TNI Angkatan Laut dengan prajurit sebagai komponen utamanya merupakan prajurit profesional matra laut yang terlatih, terdidik, dilengkapi dengan dan dijamin kesejahteraannya. Personel TNI Angkatan Laut harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan sistem senjata, ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk resiko serta bahaya dalam pekerjaannya. Setiap personel TNI Angkatan Laut berhak mendapat pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan sebagai bentuk dari kesejahteraan hidup dan untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja personel TNI Angkatan Laut perlu diterapkan K3 sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Oke. Nah, kemudian tentang pembinaan sendiri bagaimana pembinaan keselamatan dan kesehatan kerjanya mungkin Untuk ada beberapa aspeknya begitu barangkali? Iya, untuk pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa aspek itu aspek pengaturan meliputi kegiatan penetapan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan K3 di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kemudian aspek pengendalian meliputi pengarahan kebijakan, pemberian petunjuk dan pelaksanaan K3, bimbingan pemimpin serta upaya mengoptimalkan pelaksanaannya. Kemudian aspek pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian serta tindakan koreksif pelaksanaan K3. Oke. Sedangkan Ya. untuk K3 juga ada tanggung jawab pembinaan K3 itu sebagai berikut. Tingkat pusat itu Aspers Kasal, dalam ini Kadiswat Persal adalah pembina K3 TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab kepada Kasal, bertugas merumuskan kebijakan Kasal terhadap penyelenggaraan K3 di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kotama, Balakpus atau Satker, pimpinan Kotama, Balakpus, Satkers itu bertanggung jawab melaksanakan pembinaan K3 di lingkungan saat kerjanya dan melaporkan penyelenggaraan pembinaan K3 secara hierarki kepada Kasal, dalam hal ini Kadiswat Persal dengan tembusan Aspers Kasal. Oke, jadi sudah kita tahu Jajamers bahwa memang tanggung jawab K3 ini untuk tingkat pusat ya, Aspers Kasal dalam hal ini Kadiswat Persal begitu ya. Betul, Mbak Iin. Baik Jajamers, kita break lagi sejenak dan kemana-mana kita sampaikan kembali juga untuk Anda semuanya. Sekali lagi kalau Anda tidak bisa ataupun tidak sempat mendengarkan siaran radio kita di hari ini, Anda juga bisa mendengarkan lewat YouTube di Radio JJM dan juga di Instagram di @radiojjm. Dan kemana-mana setelah ini kita dengarkan lagu-lagu lagi untuk Anda.